Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Kali ini pembelajaran matematika kita akan kita lanjutkan pada pangkat 2 dan akar pangkat 2. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa mampu menentukan pangkat 2 dan akar pangkat 2 dari suatu bilangan bulat. Nah, sebelum menghitung akar pangkat 2, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan bilangan pangkat 2. Pangkat 2 adalah perkalian antar dua bilangan yang sama dan dapat ditulis dalam bentuk bilangan pangkat 2. Bentuk pangkat 2 disebut juga sebagai bentuk kuadrat. Hasil pangkat 2 dari suatu bilangan disebut sebagai bilangan kuadrat. Nah, perhatikan berikut ini yaitu P kuadrat sama dengan P dikali P. Nah, lambang tersebut ini dibaca P kuadrat atau P pangkat 2. Berikut adalah bilangan pangkat 2 dari 1 sampai 100. Yaitu kalian bisa lihat 1 pangkat 2 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. Begitu seterusnya sampai 10 pangkat 2 sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100. Nah, bilangan 1 sampai 100 ini disebut sebagai bilangan kuadrat. Nah, anak-anak untuk melakukan operasi hitung bilangan pangkat 2 sama dengan aturan pada operasi hitung bilangan bulat. Yaitu kalian harus mengerjakan dalam kurung terdahulu, kemudian dilanjutkan dengan pembagian atau perkalian, dan berikutnya adalah penjumlahan atau pengurangan. Nah, perhatikan contoh berikut ini. 7 ditambah 2 kuadrat dikali 10 kuadrat sama dengan. Yang pertama kita kerjakan dulu operasi hitung dalam kurung ya anak-anak. Kita tambahkan dulu 7 ditambah 2, yaitu hasilnya adalah 9. Kemudian kita kuadratkan. Kemudian dikali dengan 10 kuadrat. Hasilnya adalah 81 dikali dengan 100. Yaitu didapat 8100. Nah, selanjutnya adalah 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat dibagi 2 kuadrat. Nah, kemudian kita tuliskan lagi 15 kuadrat ditambah. Nah, kita kerjakan dulu pembagiannya ya. Karena dalam aturannya kita kerjakan pembagian atau perkalian dahulu baru penjumlahan dan pengurangan. Maka itu kita kuadratkan hasilnya 8 kuadrat yaitu 64 dan 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Nah, kemudian 64 dibagi 4 dulu kita dapatkan adalah 16. 15 kuadrat hasilnya adalah 225. Setelah itu kita jumlahkan 225 ditambah 16, hasilnya adalah 241. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu hasil pengurangan bilangan pangkat 2 yang memiliki selisih 1 sama dengan jumlah kedua bilangan tersebut? Coba perhatikan dari soal berikut ini. 8 kuadrat dikurangi 7 kuadrat sama dengan, yaitu 8 kuadrat 8 dikali 8 hasilnya 64. Kemudian 7 kuadrat 7 dikali 7 hasilnya adalah 49. Nah, pengurangan dari 64 sama dengan 49 ini kita dapatnya adalah 15. Nah, 15 ini sama hasilnya dari penjumlahan 8 dan 7 ya anak-anak. Jadi khusus untuk pengurangan bilangan pangkat 2 yang memiliki selisih 1, kalian dapat menjumlahkan kedua bilangan tersebut ya. Contoh berikutnya adalah 12 kuadrat dikurangi 11 kuadrat sama dengan 144 dikurangi 121. Hasilnya adalah 23. Nah, 12 ditambah 11 ini juga sama ya, hasilnya 23. Nanti kalian bisa mencari hasil pengurangan dari selisih 1 bilangan kuadrat lainnya ya anak-anak ya. Berikutnya adalah akar pangkat 2. Akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari pangkat 2. Akar pangkat 2 disebut juga dengan akar kuadrat. Misalnya P dikali P sama dengan R. Maka akar kuadrat dari R adalah P. Nah, lambang berikut dibaca akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari R. 6 kuadrat sama dengan 6 kali 6, hasilnya adalah 36. Maka akar kuadrat dari 36 adalah 6. Kemudian 7 kuadrat sama dengan 7 dikali 7,
hasilnya adalah 49. Jadi akar kuadrat dari 49 adalah 7. Nah anak-anak, untuk menentukan akar kuadrat dari 1 sampai 100 itu kalian bisa melihat tabel berikut ini ya. Nah sekarang bagaimana cara untuk mencari akar kuadrat dari 100 sampai 10.000? Berikut mari kita bahas bersama-sama ya. Contoh yang pertama yaitu akar kuadrat dari 729. Nah anak-anak, karena kita belajar tentang akar pangkat 2, sebelumnya kita pisahkan dulu ya dua angka dari belakang yaitu 29. Kita beri garis pemisah. Karena sesuai dengan namanya yaitu akar pangkat 2, maka kita ambil dua angka dari belakang. Nah sekarang perhatikan bilangan 7 ini. Kita cari akar pangkat 2 yang hasilnya mendekati 7. Nah di antara 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2 ini yang hasilnya mendekati 7 adalah 2 pangkat 2 yaitu 4 ya. Jadi 2 kita tuliskan di sebelah kirinya sebagai puluhan dan hasilnya 4 diletakkan di bawah 7. Kemudian kita kurangkan 7 dikurang 4 hasilnya adalah 3. Nah sekarang hasil 3 ini kita bandingkan dengan angka 2 yang tadi. Nah hasilnya adalah lebih besar ya anak-anak ya. Nah langkah berikutnya kita perhatikan angka terakhir dari akar pangkat 729 ini yaitu angka 9. Nah dari akar pangkat 2 yang menghasilkan 9 atau akhirnya bilangan 9 adalah 3 pangkat 2 dan 7 pangkat 2 ya. Karena 3 pangkat 2 adalah 9 kemudian dan 7 pangkat 2 menghasilkan bilangan akhirnya yaitu 9. Maka kemungkinan jawabannya adalah 3 atau 7. Nah karena perbandingan hasil dari pengurangan tadi yaitu 3 dan 2 lebih besar, maka kita pilih bilangan yang lebih besar ya. 3 dan 7 bilangan yang lebih besar adalah 7, maka kita tuliskan 7. Jadi akar pangkat 2 dari 729 adalah 27. Contoh berikutnya adalah akar kuadrat dari 8281. Seperti contoh pertama, kita pisahkan dulu dua angka dari belakang yaitu 81. Nah sisanya adalah 82 di sana ya. Nah berapa pangkat 2 yang menghasilkan 82 atau mendekati dengan 82? Ya kita lihat di sini yaitu adalah 9 pangkat 2. Maka kita tuliskan 9 dan hasilnya adalah 81. Kita tuliskan 81 ya anak-anak ya. Kemudian 82 dikurangi 81 hasilnya adalah 1. Nah 1 ini lebih kecil daripada 9. Langkah berikutnya kita perhatikan angka terakhirnya yaitu 1. Nah akar pangkat 2 yang menghasilkan 1 yaitu 1 dan 9. Ya 1 pangkat 2 dan 9 pangkat 2. Nah karena tadi perbandingannya antara hasil pengurangannya yaitu lebih kecil, maka itu kita ambil angka yang paling kecil yaitu 1. Jadi akar pangkat 2 dari 8281 adalah 91. Soal berikutnya adalah akar pangkat 2 dari 9025. Kita pisahkan lagi ya dua angka dari belakang yaitu 25. Dan yang di depannya adalah 90. Jadi akar pangkat 2 yang menghasilkan 90 atau mendekati 90 yang mana anak-anak? Ya sama ya 9 juga, yaitu kita tuliskan di sini 9 dan 9 pangkat 2 hasilnya 81, kita tuliskan 81. Kemudian ini dikurangi 90 dikurang 81 hasilnya adalah 9. Nah 9 ini sama besarnya dengan 9. Jadi kalau misalnya kasusnya seperti ini, misalnya bilangannya hasil pengurangannya itu sama, maka diambil bilangan yang paling besar. Nah karena ini adalah bilangan terakhirnya adalah 5 dan bilangan pangkat 2 yang menghasilkan 5 adalah hanya 5 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 5 ya anak-anak ya. Jadi akar pangkat 2 dari 9025 adalah 95. Nah mudah bukan untuk mencari akar pangkat 2? Yang penting kalian ingat dulu ya hasil dari 1 pangkat 2 sampai 10 pangkat 2 agar lebih memudahkan untuk mencari akar kuadrat dari 100 sampai 10.000. Nah berikutnya ada latihan soal, silahkan kalian kerjakan di buku latihan kalian untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian pada pembelajaran mengenai pangkat 2 dan akar pangkat 2.
Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi dapat kalian pahami dan bermanfaat untuk pembelajaran kalian. Jangan lupa untuk share video ini kepada teman kalian agar mereka dapat mengetahui informasi tentang pelajaran kali ini. Akhir kata, Ibu Guru ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.